Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa bil ilmi khairi khalqihi walituqa. Summa sholatu wassalam ala nabiyyi aqsahil khalaiki. Bapak dosen pengampu mata kuliah metode penelitian pendidikan, Bapak Muhammad Nurholis yang saya hormati. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Aifadilah, mahasiswi Institut Agama Islam Darussalam Ciamis, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 5D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian dengan judul Pengaruh Novel dan Komik terhadap prestasi belajar peserta didik. Penelitian di SMK Miftahul Huda II Bayasari. Baik, ada 7 bahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, yang kedua yaitu rumusan penelitian, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat kegunaan penelitian yang terdiri dari kegunaan teoritis juga kegunaan praktis. Selanjutnya yaitu landasan teori. Saya akan memaparkan tentang pengertian novel, pengertian komik, pengertian prestasi belajar, dan juga pengertian peserta didik. Selanjutnya saya akan memaparkan hipotesis, dan yang terakhir akan saya paparkan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis dan metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, dan yang terakhir analisis data. Untuk pembahasan yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Membaca novel dan komik merupakan kegiatan yang amat sangat disukai oleh berbagai kalangan, terutama remaja yang seharusnya fokus pada pembelajaran di sekolah. Hal ini membuat kegiatan membaca novel dan komik menjadi salah satu aktivitas yang banyak dilakukan, dengan alasan bahwa dengan membaca novel dan komik akan mendapat banyak inspirasi yang membangun semangat hidup. Bagi remaja sendiri, novel merupakan bacaan yang menarik, terutama yang menyangkut dengan masalah percintaan atau yang berisi tentang cerita-cerita yang sesuai dengan apa yang sedang mereka jalani. Dengan membaca novel dan komik seakan mereka berada dalam cerita novel tersebut, bahkan mampu memberikan daya imajinasi bahwa mereka adalah tokoh yang ada di dalamnya. Novel dan komik dengan segala macam daya tariknya mampu membuat para remaja betah berlama-lama dan membuang waktunya untuk menuntaskan bacaannya. Novel dan komik yang begitu menghibur membuat para remaja senang membaca novel dan komik sehingga mereka melupakan waktu belajarnya. Kecanduan yang ditimbulkan dari membaca novel dan komik yang berlebihan dapat mempengaruhi prestasi belajar. Nah, kecanduan tersebut dapat memunculkan sifat malas belajar pada diri para remaja, yang dimana hal tersebut dapat berimbas pada prestasi belajarnya di sekolah. Prestasi belajar itu sendiri merupakan hal yang harus dicapai oleh setiap peserta didik, supaya guru bisa menilai sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik dalam pencapaian pembelajarannya di sekolah. Nah, berdasarkan pada latar belakang yang telah tadi dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh novel dan komik terhadap prestasi belajar peserta didik. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Miftahul Huda II Bayasari. B. Perumusan masalah. Dari latar belakang yang telah dipaparkan tadi, maka dapat dirumuskan persoalan, yaitu apakah ada pengaruh antara membaca novel dan komik terhadap prestasi belajar peserta didik di SMK Miftahul Huda II Bayasari. Tujuan penelitian. Dari perumusan masalah yang tadi, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu mengetahui pengaruh novel dan komik terhadap prestasi belajar peserta didik di SMK Miftahul Huda II Bayasari. Selanjutnya, D. Kegunaan penelitian. Dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Yaitu untuk kegunaan teoritisnya, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah pembendaharaan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai masukan bagi para
guru dan peserta didik untuk senantiasa memperhatikan akan pengaruh dari bacaan novel dan komik terhadap prestasi belajar. Dan untuk kegunaan praktis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi para praktisi pendidikan, dan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi para peserta didik untuk senantiasa meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu pengertian novel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, novel adalah karangan prosa yang paling panjang dan mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dengan menonjolkan watak dan sifat pelaku. Novel merupakan suatu bentuk karya sastra yang berbentuk prosa yang memiliki unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang termasuk ke dalam unsur intrinsik novel yaitu yang pertama adalah tema, yang kedua ada penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat adalah gaya bahasa, yang kelima latar belakang, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir yaitu amanat. Yang termasuk ke dalam unsur ekstrinsik novel yaitu yang pertama sejarah dan biografi pengarang, selanjutnya situasi dan kondisi, selanjutnya nilai-nilai dalam cerita. Genrenya novel ini terbagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama ada novel romantis, yaitu novel yang menceritakan kisah atau cerita tentang percintaan dan kasih sayang. Yang kedua ada novel horor, yaitu novel yang menceritakan tentang kisah-kisah yang menyeramkan dan menakutkan. Selanjutnya ada novel komedi, yaitu novel yang menceritakan tentang hal-hal yang lucu. Dan yang terakhir ada novel inspiratif, yaitu novel yang menceritakan tentang kisah-kisah inspiratif. Dari berbagai jenis novel tersebut, para remaja lebih menyukai novel yang bergenre romantis, karena sesuai dengan perkembangan psikologis mereka yang terus berkembang ke arah yang lebih dewasa. Kedua, yaitu komik. Menurut KBBI, komik adalah suatu cerita bergambar yang sifatnya mudah dicerna dan lucu. Biasanya terdapat di surat kabar atau di majalah-majalah, atau juga bisa berbentuk buku. Secara umum, komik dapat diartikan sebagai salah satu media yang berfungsi untuk menyampaikan cerita melalui ilustrasi untuk pendeskripsian cerita. Nah, menurut genrenya, sama juga dengan halnya novel, komik ini terbagi beberapa jenis. Yang pertama ada komik anak. Komik anak ini yang berisikan tentang cerita-cerita sederhana tentang hewan, buah-buahan, dan kehidupan sehari-hari. Ada juga komik humor dan petualangan. Komik humor ini merupakan komik yang isinya menampilkan sesuatu yang lucu dan mengundang pembaca untuk tertawa ketika pembaca sedang menikmati komik tersebut. Ada juga komik misteri dan horor. Nah, kisah di dalamnya ini terdapat kisah-kisah yang menyeramkan dan menakutkan. Ini baiknya untuk orang dewasa karena di dalamnya terdapat gambar-gambar yang sangat menyeramkan. Dan yang terakhir ada komik drama dan romantis. Kisah-kisah yang isinya ini kisah-kisah percintaan manis ABG dengan keajaiban-keajaiban ala komik yang memikat remaja. Nah, sama dengan halnya novel, para remaja lebih menyukai komik yang bergenre drama dan romantis. 3, yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan gabungan dari dua kata, yaitu prestasi dan belajar. Pada setiap kata tersebut memiliki makna tersendiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan, dan sebagainya. Prestasi dapat diartikan sebagai hasil yang diperoleh karena adanya aktivitas belajar yang telah dilakukan. Istilah prestasi belajar ini berbeda dengan istilah hasil belajar. Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta didik. Secara umum ada dua faktor yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang termasuk dalam faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar
yaitu faktor fisiologis yang di dalamnya termasuk kesehatan dan keadaan tubuh, faktor psikologis yang di dalamnya termasuk minat, bakat, intelijensi, emosi, kelelahan, dan cara belajar. Nah, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang datangnya dari luar diri siswa, yang dipengaruhi oleh lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan lingkungan alam. Prestasi belajar yang dimaksud adalah hasil penguasaan yang telah dicapai oleh peserta didik dalam bidang studi tertentu setelah mengikuti proses belajar mengajar. Prestasi belajar peserta didik dapat diketahui dengan mengadakan proses penilaian atau pengukuran kegiatan evaluasi. Alat evaluasi dalam pengukuran prestasi belajar berupa tes yang telah disusun dengan baik sesuai dengan standar yang dikehendaki, sehingga hasil evaluasi dapat menggambarkan pencapaian peserta didik dengan melihat kemampuannya. Peserta didik, siswa atau yang disebut dengan peserta didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang tidak bisa ditinggalkan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Nah, definisi peserta didik di atas esensinya adalah peserta didik yang berusaha mengembangkan potensi pada jalur pendidikan, baik formal maupun pendidikan non-formal. Menurut jenjang dan jenisnya, terdapat banyak sebutan untuk peserta didik sesuai dengan konteksnya. Hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Berdasarkan dari uraian di atas, hipotesis yang akan dikemukakan peneliti pada penelitian ini yaitu terdapat pengaruh novel dan komik terhadap prestasi belajar peserta didik pada siswa SMK. Sebagai metode penelitian, yang pertama akan dijelaskan jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif ini adalah penelitian yang menggunakan data kuantitatif, sehingga analisis datanya menggunakan analisis kuantitatif atau disebut inferensi. Data kuantitatif ini berbentuk angka atau diangkakan seperti 1, 2, 3, 4 atau skor 5 sama dengan selalu, skor 4 sama dengan sering, skor 3 sama dengan kadang-kadang, skor 2 sama dengan jarang, dan skor 1 sama dengan tidak pernah. Yang kedua yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode survei. Yang dimaksud dengan metode survei adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan angket sebagai alat penelitian yang dilakukan pada populasi besar ataupun kecil, tapi data yang dipelajari adalah data dari sampel yang diambil dari populasi tersebut, sehingga ditemukan kejadian relatif, distribusi, dan hubungan antar variabel sosiologi maupun psikologis. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian. Dalam penelitian ini akan dilaksanakan di SMK Miftahul Huda II Bayasari yang bertempat di Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Ciamis. Selanjutnya B. Penelitian. Untuk menentukan waktu penelitian terhadap pengaruh novel dan komik terhadap prestasi belajar peserta didik di SMK Miftahul Huda II Bayasari ini diperlukan waktu yang cukup lama. Penelitian tersebut dilaksanakan dimulai pada bulan Januari sampai bulan April 2021. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMK Miftahul Huda II Bayasari dengan jumlah 317 siswa. B. Sampel. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini sebanyak 20% dari siswa SMK Miftahul Huda II yang berjumlah 317 sebagai populasinya dengan menggunakan teknik random sampling. Hasil pengambilan sampel tersebut adalah 63 siswa. 4. Variabel penelitian. Nah, variabel dalam penelitian ini meliputi variabel X sama dengan pengaruh novel dan komik, ini variabel bebas. Variabel Y sama dengan prestasi belajar peserta didik, variabel terikat.
Dari kedua variabel tersebut akan dicari apakah variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. 4. Variabel penelitian. Menurut Suharsini Arikunto, variabel adalah gejala yang bervariasi yang menjadi objek penelitian atau segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, variabel dalam penelitian ini meliputi variabel X sama dengan pengaruh novel dan komik, ini variabel bebas. Variabel Y sama dengan prestasi belajar peserta didik, variabel terikat. Dari kedua variabel tersebut akan dicari apakah variabel X mempunyai pengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya, teknik dan instrumen pengumpulan data. Dalam pengumpulan data tersebut ada banyak metode yang digunakan dan disesuaikan dengan jenis penelitiannya. Adapun teknik dan instrumen yang digunakan penulis dalam pengumpulan data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, angket. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden adalah berbentuk angket. Jenis angket yang penulis gunakan adalah angket tertutup. Angket yang disediakan jawabannya. Adapun alasan penulis mengapa menggunakan angket tertutup, yang pertama, karena angket tertutup memberikan kemudahan kepada responden dalam memberikan jawaban. Yang kedua, karena angket tertutup lebih praktis. Dan yang ketiga, karena keterbatasan waktu penelitian. Nah, dalam melakukan pengukuran atas jawaban dari angket-angket yang diajukan kepada responden, skala yang digunakan adalah skala Likert. Nah, skala Likert ini digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam skala Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Nah, instrumen penelitian menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda. Yang kedua yaitu dokumentasi. Nah, dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip buku, surat kabar, majalah prasasti, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang daftar siswa di SMK Miftahul Hidayah. Yang terakhir yaitu analisis data. Nah, dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau seluruh narasumber terkumpul. Nah, kegiatan dalam teknik analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.